tadi. Gimana, menarik nggak? Pasti menarik. Ya. Nah, teman-teman sekalian, rehab hati ini tidak hanya memfasilitasi orang-orang yang sakit kemudian berobat, ya. Kita juga care terhadap jomblo, ya kan? Kita juga ada program-program yang lainnya di Jakarta. Rehab hati ini merupakan yayasan sosial dakwah. Jadi dia merupakan foundation atau yayasan sosial dakwah yang terdaftar di Kemenkumham, ya, sebagai yayasan sosial dakwah tadi, dan memiliki 5 divisi, Ibu sekalian. Ya. Yang pertama adalah divisi Ruqyah Syariah. Ya, seperti inilah kita bergerak untuk mentraining, mengkader kaum muslimin menjadi peruqyah. Minimal ibu-ibu jadi bisa meruqyah dirinya, anak-anaknya, seperti itu. Dan kita sudah bergerak selama 6 tahun mengadakan ruqyah gratis di berbagai tempat setiap minggu. Nah, kalau minggu ini kebetulan alhamdulillah qadarullah di sini di Hong Kong. Kita di Hong Kong setiap 3 bulan sekali. Seperti itu. Mungkin nanti nextnya ada, nanti diinformasikan di mana, seperti itu. Kemudian di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Nanti tujuannya apa? Kalau di Indonesia tujuannya adalah setelah mengadakan training seperti ini, kita buka rumah rehab namanya. Nah, saat ini alhamdulillah sudah ada 125 rumah rehab, ya, di Malaysia, di Indonesia, di berbagai tempat. Ada di Afrika, di Eropa Utara dan Australia, Singapura, Brunei dan Malaysia, gitu ya. Jadi tidak hanya lokal di Indonesia, kita juga ada di berbagai tempat. Dan divisi ruqyah tadi, ada juga divisi ta'aruf. Nah, ini baru dimulai, ya, baru dimulai. Ini mudah-mudahan sukses juga. Mohon didoain ya. Ini jomblo-jomblo yang ikhlas doanya, ya. Nanti berbalik, ya kan, doanya berbalik. Kata Nabi SAW, ketika seseorang itu mendoakan seorang yang dengan ikhlas, maka di kepalanya akan ada malaikat yang mendoakan balik. Misalkan ada seorang jomblo berdoa, ya Allah, dekatkanlah jodoh dia. Maka di kepala jomblo ini ada malaikat yang berdoa juga sama, dekatkan juga jodoh dia. Makanya saya senang kalau ngedoain orang agar dapat pasangan itu, karena nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, itu ya. Ada juga selain itu, selain kita mengadakan training ruqyah, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang, ya, tadi bagaimana memerangi perdukunan. Kemarin kita pergi ke Museum Santet di Surabaya. Tahu nggak ada Museum Santet di Surabaya? Nggak tahu ya. Makanya harus update, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, ini di Surabaya Museum Kesehatan namanya. Nah, ini di sini dipaparkan seluruh bentuk-bentuk pengobatan spiritual yang ada di Nusantara. Misalkan gini, untuk pengobatan air, ada air ponari, air ruwatan, air kikusumo, air zam-zam, begitu ya. Air ruqyah belum ada di situ. Nah, kemudian juga pengobatan dengan musik, ada bonang, ada angklung, ada macam-macam begitu ya. Ada bekam zaman dulu dengan tanduk, dengan kaping, gitu. Ada pengobatan dengan baju kuning, ya kan? Tapi yang bukan baju kuning ini ya, baju-baju khusus. Itu ada pengobatannya, ada pengaruhnya terhadap kehidupan. Maka kalau ibu pakai baju syar'i, itu ada pengaruhnya juga terhadap kesehatan. Nah, ini air-airnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian juga di situ ada tata cara nyantet. Dari awal, dari sesajen, kemudian ayamnya menjadi, kemudian sesajen, ada bakar dupa, menggunakan jalan sampai pegel kaki. Di situ ada jai langkung, ada tali ari-ari, ada contoh mayat sampai dia menjadi abu, ya, ada semua hal, teman-teman sekalian. Nah, ini upaya-upaya kami dalam mengedukasi masyarakat agar tidak tersesat, ya, dalam pengobatan yang salah. Nah, kemudian selain divisi ruqyah, selain training ruqyah, memberikan edukasi kepada masyarakat, kita juga memberikan
terapi ruqyah gratis di rumah-rumah rehab di seluruh Indonesia, ya, di 125 rumah rehab tadi. Ibu dari Jawa Timur, di sana ada 12 rumah rehab, ya, Surabaya, Madura, Sumeneb, Bangkalan, ada dari Madura ya, ya, ada juga di Mojokerto, Malang, ada 5 di Malang, kemudian di Probolinggo itu mana ya? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah ya. Probolinggo, Bojonegoro, pokoknya ada. Ibu masuk ke web Singkil, Lok Sumawe, 7, nanti cari sendirilah ya. Ini sampai 122 di Indonesia, di Yogyakarta, ya, dan juga di Malaysia ada 3. Nah, teman-teman sekalian. Nah, ini Bapak sekalian, ini adalah website kami di sini. Ibu-ibu misalnya di sini mau melihat tentang misalkan MP3 Ruqyah, download di mana YouTube-nya saya, program-program Project Langit, ya, kita ada di sini. Nah, gitu teman-teman sekalian. Nah, itu adalah divisi Ruqyah. Juga di Jakarta mengadakan holakoh mingguan, juga terapi intensif. Ibu-ibu misalkan sakit nih ya, ada terapi lanjutannya ya Ustaz untuk Ruqyah ini, habis Ruqyah ini ada. Lanjutannya adalah dengan terapi intensif ya selama 7 hari. Nah, ini beliau-beliau ini termasuk salah satu trainer-trainernya di sana ya. Di sana di terapi intensif 7 hari di mana? Jakarta. Gitu ya. Kemudian ada hal-hal lain, itu divisi Ruqyah ya. Jadi divisi Ruqyah, kita juga ada divisi ta'aruf, kemudian juga ada divisi lain yayasan. Kita mengurusi yayasan sosial dakwah, termasuk membangun pondok rehab hati ya. Kemudian juga ada divisi sosial dakwah yayasan project, namanya Project Langit. Project Langit ini apa, Ibu sekalian? Kita membangun sumur-sumur bor. Pernah dengar ya mungkin programnya? Sumur bor gratis. Kalau ini itu Ruqyah gratis, ini sumur bor gratis. Nah, di manakah dibangun sumur-sumur bor gratis ini? Ibu-ibu mungkin pernah mendengar ada area-area di Indonesia yang masih kekurangan air. Ya. Pak Sri. Kita bangunkan air seperti ini. Ya, biayanya ini lumayan, dari 8 juta sampai 80 juta per sumur. Dan kita sudah bangun 84 sumur. Nah, ini alhamdulillah ya, sampai hari ini 84 sumur. Target kita mau bangun 1000 sumur. Ya, entah berapa miliar, tapi itu nanti. Nah, teman-teman, ini dari mana uangnya ini? Nah, uangnya ini adalah dari kaum muslimin, ya, dari ibu-ibu, misalkan habis training Ruqyah, kemudian sehat, merasakan manfaat daripada acara ini, atau memang yang ingin akselerasi, maksudnya percepatan penyembuhan dengan sedekah. Ya, kita semua tahu ya, sedekah itu mengandung berkah. Nanti bisa bersedekah di sini. Namanya programnya Project Langit. Ini uang-uangnya yang ada 50 juta. 17 juta. Kemarin saya ngadakan pelatihan di Surabaya terakhir itu, alhamdulillah ada seorang ibu, dia berakad, saya ingin sedekah 5 sumur Ustaz. Ya, 5 sumur itu 5 kali 17.500.000. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau misalkan tidak punya gimana Ustaz? Kegedean itu, kebesaran. Bisa juga program lain. Nah, misalkan kita ada wakaf fasilitas dakwah, wakaf Islamic Center, ada juga wakaf program orang tua asuh untuk anak-anak tahfiz. Jadi ibu kerja di Hong Kong, di Jakarta, di Indonesia punya anak-anak tahfiz, ya. Ibu 2 tahun pulang ke sana sudah punya 10 orang yang hafal Al-Qur'an. Nah, nanti mereka akan mencari ibu, karena seorang penghafal Al-Qur'an itu akan membawa 10 orang ke surga. Yang dia ingat pasti adalah ayah dan ibunya, mungkin adik kakaknya, gurunya, dan juga donaturnya. Nah, gitu. Donaturnya akan dibawa ke surga, masya Allah. Beberapa waktu silam di mana? Ini namanya Project Langit. Ya. Beberapa waktu silam di Banyumas atau Banyuwangi, Jawa Timur. Itu Banyuwangi ya. Itu ada seorang yang santrinya itu 600 orang. Beliau minta 4 sumur. Saya tawarkan, siapa nih yang mau wakaf untuk 4 sumur 200 juta rupiah. Ini ada 600 santri yang hafalannya 23 juz sampai 29 juz. Mereka mandi 3 hari sekali karena tidak ada air. Mereka wudhu dari air galon yang dibeli begitu. Nah, waktu itu ada seorang yang ikrar 4 juta,
50 juta, ada yang seorang wanita 150 juta. Masya Allah. Beliau ini adalah seorang wanita biasa awalnya, bekerja di Irak, kemudian di Ruqyah, ya. Muncullah setannya dari Bali wanita ini. Kemudian setelah itu dia menyadari bahwa dalam dirinya ada setan, maka dia pulang dari Irak ke Indonesia. Kemudian dia memperbaiki dirinya, ikut dengan rehabati, hijrah, ya. Ketika saya ruqyah tetap begitu, nggak ada perubahan. Di ruqyah lagi, reaksi lagi. Di ruqyah lagi, reaksi lagi. Nggak ada perubahan. Maka dia sedekah besar-besaran. Saya masih ingat ya, 100 juta untuk pondok waktu itu, 150 juta lebih untuk proyek langit ini. Apa yang terjadi? Ya. 6 bulan kemudian dia karena sudah berubah, ya, bajunya sudah syar'i, sudah ikut kajian majlis-majlis ilmu. Dia dilamar oleh seorang LC yang hafiz Quran. Ya. Masya Allah, dan sudah menikah di Bali beberapa bulan yang lalu. Ya. Padahal beliau seorang penjina awal. Maksudnya seorang wanita yang tidak bisa menjaga dirinya, tetapi Allah angkat kedudukannya menjadi seorang memiliki suami seorang hafiz Quran dan sekarang sedang membangun pondok di Bali. Subhanallah, saya iri sekali. Nah, teman sekalian, sedekah ini bukan membeli kesembuhan, tetapi membuka pintu-pintu keberkahan. Misalkan gini, ibu sedekah $1. $1 berapa sih? 1.500, kekecilan ya, $10 mungkin ya. $10 itu berarti 100.000 ya? 15.000. Oh iya, kekecilannya $100 misalkan, atau 100.000. Nah, $100 ini kalau dikali 700 itu hasilnya 70 juta. Janji Allah itu akan dibalas sebesar maksimum 700 kalau di bulan biasa, ya. Nah, teman-teman, memang tidak sedekah 100.000 dibalas 70 juta. Tetapi di kemudian hari Allah bukakan pintu-pintu menuju kesembuhan itu dengan hal-hal tadi. Banyak sekali testimoni-testimoni besar terkait program-program ini, maka kami membuka donasi tidak sederhana. Bahkan kita beli sumur, mesin sumur. Nah, ini mesin sumur per mesinnya 120 juta. Ada yang 130 juta. Kita sudah tempatkan satu di Lombok, satu di Jawa Barat, ya, di Jawa Barat di Sukabumi Selatan, satu lagi Jawa Tengah di Sragen, ada di Sragen, ya. Satu lagi di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, 4 mesin ini lebih dari 500 juta, dan ini semua adalah dari kaum muslimin. Kita tidak mengambil sedikit pun, kita langsung salurkan begitu. Nah, ibu-ibu sekalian, ini yang mau mau berinfak ya di kami. Nah, ini contoh, ini adalah rekap terakhir daripada dana yang terkumpul. Ya, alhamdulillah ya, sudah banyak sekali. Untuk sumur saja, ini data terakhir kita ada dana yang keluar itu, ini ada catatannya. Nah, ibu sekalian, ya, dana yang keluar 1,5 miliar. Alhamdulillah ya. Total asetnya 1,6 M, yang masih ada di kami ada 100 juta rupiah. Ya, ini adalah program dari Rehabati, ibu sekalian. Jadi bukan hanya ruqyah saja, ya, tetapi kita juga memiliki divisi amal, divisi sosial di proyek langit ini. Kemudian mungkin ada juga ini tidak mampu, ada juga kita donasi logistik untuk pembangunan wakaf di Lombok. Kemarin pasca gempa kita membangun 6 masjid, ya. Kemudian sekitar 140 rumah, dan juga aset-aset lain di Lombok, di Palu juga demikian, ya. Di Anyer juga kita turun. Ini programnya yang mungkin ibu bisa lihat, ya. Saya coba screenshot supaya kelihatan. Command control. Ya, ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Ada juga kita donasi musim dingin di Syam, pembangunan musola, masjid dan tahfidz. Ya, kita juga mengumpulkan dana-dana riba, bisa lihat. Juga wakaf Islamic Center, sedekah nasi, dan program 1000 tahfidz. Di sini ada grup-grup WhatsApp yang saya bina. Nah, mungkin official bisa, Kang Adi bisa dekat lagi, tidak terkoneksi. Semisal, kita tunggu dulu ini. Ibu-ibu sudah banyak daftar ini. Nah, alhamdulillah. Kita misalkan program 1000 tahfidz, ya. Jadi ibu-ibu yang sudah donasi nanti kita kumpulkan di satu grup untuk memantau nanti disalurkan kemana, ya kan?
ucapan terima kasih dari sana. Baik, coba lebih dekat sini. Nah ini program 1000 tahfiz. Saat ini kita memiliki 100 tahfiz ya. Jadi sistemnya bagaimana? Ada 11 santri dari Syekh Hanofa, mungkin ibu kenal ya. Indonesia Al-Quran Community. Ya, beliau seorang qori yang bersanad kepada Nabi SAW. Beliau membuka program Hafiz Quran seperti ini. Nah ini dia. Ya. Beliau memberikan gambarannya. Nah ini murid-murid Project Langit yang kita biayai biaya pendidikannya. Jadi kita memberikan beasiswa. Bagaimana caranya? 2,1 juta per bulan itu biaya hidup mereka. Jadi kita support ada 10 orang. Jadi setiap bulan kita support ke sana 22 juta rupiah. Nah ini dari mana? Dari hamba-hamba Allah. Misalkan ibu, saya booking 1 anak. Saya 1 anak Ustaz saya urus. Anak-anak ini adalah anak-anak yatim atau mereka yang tidak mampu. Kemudian kita tunjang kita tunjang biayanya sampai mereka hafiz Quran, gitu. Mau nggak? Nah, insyaallah. Itu ibu ya, Ustaz. Kemudian ada juga selain dari tahfidz Quran Syekh Hanofa, kita juga ada tahfidz Quran di tempat lain di Lombok, Riyadul Quran Lombok. Ya kita ada 10 santri di sana, 20 santri. Kalau yang di Lombok kita gaji gurunya. Jadi guru